Oke, semuanya bertemu lagi bersama saya Putra Nurhuda Makatita di kelas TIFRM 24A. Di video kali ini kita akan mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk soalnya ini udah saya dapatkan dari bentuk PDF ya. Di sini ada instruksi-instruksinya, instruksi umum, terus ada dua tugas bagian 8 yang bisa nanti kita lihat di modul. Tapi kita nanti kerjakan aja sesuai dengan poin-poin yang diperintahkan di sini ya. Ada tentang temanya itu optimasi dan keamanan transaksi, nanti mencakup join-joinan, lalu ada pembuatan view, dan pembuatan trigger setelah delete. Nanti kita akan bikin table arsipnya ya. Selanjutnya ada manajemen hak akses, ini mengenai user. Nanti bakal ada perintah mengenai revoke, terus pembuatan user bagaimana melalui perintah query-nya. Lalu kita akan upload video ini juga di YouTube ya, jadi kita pantengin aja pembuatan videonya sekarang. Nah, untuk yang pertama ini di instruksi umumnya kita harus menjelaskan si skema order entry-nya dulu ya. Di sini order entry-nya seperti ini. Nanti kita punya table vendors, products, product node, customers, orders, dan order item. Nah, di sini ada keterangan notasi kardinalitasnya, di mana untuk vendors ke produk ini one to many, lalu ada products ke product node ini one to many juga. Products ke order item ini one to many, orders ke order item one to many, customers ke orders one to many. Oke, untuk database-nya kita bisa langsung masuk ke folder exampp, MySQL, dan bin, dan jalankan perintah untuk login ya. Root, lalu passwordnya, klikkan saja. Oke, kita udah masuk, lalu kita show dulu database-nya, apa kita udah punya database order entry, databases. Nah, di sini udah ada ya, order entry. Kita jalankan use order entry, dan kita cek apakah semua tabel yang dibutuhkan sudah ada. Ini soalnya untuk tabelnya sendiri sudah sempat dibuat di tugas-tugas sebelumnya. Kita lihat saja dengan show tables. Nah, ini customers ada, oke. Order items ada, orders juga ada, products ada, product notes ada, vendors ada. Oke. Berarti semuanya udah ada, dan untuk datanya ini juga udah sempat di-insert-insertkan datanya. Jadi kita tinggal gunakan aja nanti untuk kebutuhan select menyelektnya ya. Order item apa udah ada? Nah, udah semua lah. Kita udah aman ya sama perdataannya. Lalu kita bisa lanjut ke tugas dari bagian 8. Oke, bagian 8. Aduh. Nah, bagian 8 ini mengenai optimasi dan keamanan transaksi. Kita samping-menyamping biar jelas. Yang pertama kita harus left join dan right join semua pelanggan beserta ordernya. Oke. Ini kita lihat dulu dari pelanggan ya. Pelanggan itu berarti ada di customers. Kita lihat customers. Deskripsikan dulu customers itu isinya apa aja. Nah, customer itu punya cus ID. Apakah cus ID ini harusnya ada ya di table si ordernya. Nah, ini ada cus ID. Maka nanti untuk penyelekannya kita bakal joinkan si cus ID yang ada di table orders dengan cus ID yang ada di customers. Itu mudah aja, kita tinggal select bintang dan kita bagusnya gimana ya biar tahu kalau yang di kolom ini tuh kolomnya si order sama customer ya. Kita munculkan cus ID-nya aja deh. Cus ID. Ini nanti kita kasih cus, nanti kita aliaskan ya si table customernya. Terus ordernya kita pakai OR, nanti langsung munculkan order 6. Nah, kita select, pertama kita pakai from-nya tuh customers. Nah, lalu kita left join-kan dulu. Oh, jangan lupa mengaliaskan ini tinggal pakai as dan kita cus. Wis, aduh jadian lagi ya. Jadi kita select dan kita mau ambil cus ID, terus order 6 dari customers, terus cus ini tanpa as juga sebenarnya aman aja ya untuk query-nya. Nah, terus kita from lagi left join dengan orders. Nah, ordersnya kita aliaskan sebagai or. Lalu pakai kolom apa untuk menjoinkannya? Nah, dari cus kita punya cus ID
yang sama dengan OR class ID. Oke, setelah selesai, ini kita bisa langsung jalankan aja untuk melihat hasilnya. Ada error sintaks di mana OR tuh ini ya dianggap dianggap apa? Dianggap OR untuk operator logika ya. Makanya kita pakai ORD deh biar ngebeda ini. Kita jalankan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dari order 6-nya munculnya 0 ya. Ini berarti dari class ID semua yang customer itu nggak ada yang melakukan transaksi pengorderan. Kita bisa cek sendiri di si ordersnya apakah betul. Nah, dari ordersnya itu empty yang artinya nggak ada transaksi pengorderan dari customer. Nah, kalau dari left join ini bisa kita lihat left join itu dia eh, menyelek dulu si customernya. Nah, nanti untuk si ordernya itu kita kalau misal nggak ada bakal dinolkan gitu. Nah, bedanya dengan si right join seperti ini nih. Ini kita ganti dulu si left-nya jadi right dan kita lihat perbedaannya. Nah, kalau dari right itu yang jadi data yang akan dimunculkan akan didasarkan kepada table data dari table yang dijoinkan ke table utamanya. Nah, kan ini berarti table yang dijoinkannya adalah table orders, maka nanti dilihat dulu si ordersnya apakah ada recordnya atau enggak. Nah, kalau recordnya nggak ada, ya dia bakal mengemptikan datanya yang didisplaykan karena si ordersnya aja nggak ada gitu. Perpotongannya seperti itu kalau right. Kalau left, left itu dia menggunakan table utamanya. Nah, dimunculkan aja dulu si table utamanya. Nanti setelah itu bakal dicari sama si database-nya ke table order 6 apakah ada orders yang cash ID-nya sama dengan cash ID yang ada di customer. Kalau nggak ada dia bakal dinulkan. Bukannya tidak dimunculkan tapi bakal dinulkan. Nah, ada lagi satu lagi sebenarnya yang namanya join aja. Nah, kalau join aja itu dia bakal ngecek kanan kirinya harus ada. Kalau misalkan keduanya tidak memiliki persamaan yang dicari, maka nggak dimunculkan apa-apa. Nah, seperti ini jadi. Itu untuk poin satu ya. Kita lanjut ke poin 2, ini self join, tampilkan daftar vendor yang berada di negara sama. Nah, pertama kita lihat dulu untuk daftar vendornya apakah udah ada semua. Nah, ini datanya ya. Datanya kita perlu mencarikan state berarti fan state yang sama. Nah, kalau kita lihat dari bukan fan state, fan country ya, fan country. Nah, kalau dari datanya secara kasar seperti ini kita bisa lihat ada beberapa data si vendornya yang country-nya tuh sama ya dari USA. Nah, maka kita bisa melakukan perintah select bintang from aja, terus enggak. Kita lihat aja ininya ya. Berarti yang pertama nanti kita inisial kita aliaskan menggunakan A. Terus yang B-nya. Nah, dia sama dengan siapa gitu. Nah, gitu ya. Tampilan daftar vendor yang berada di negara sama dengan vendor lain. Nah, sip. Ini harusnya nanti bakal jadi satu record bakal banyak ya karena kita nggak ngegroup berdasarkan si vendor's name yang sama ketika kita udah nyari. Nah, pertama lakukan ini, terus kita pakai left join aja ya. Pertama gini dulu deh, kita harus tahu dulu dari sisi vendornya aja. Vendorsnya dulu aja. Kita lihat si fan name dan dia dari country mana gitu. Fan country biar jelas sih. Nah, kan awalnya kayak gini ya. Ada LT Supply dari USA, Acme. Nah, kita pengen tahu si LT Supply dia sama dengan siapa, si Acme sama dengan siapa, Purba sama dengan siapa, Jetset sama dengan siapa. Maka kita bisa menjoinkan ini dengan dirinya sendiri. Nah, kita left joinkan aja. Left joinkan dengan siapa? Dengan table vendorsnya lagi. Kita inisialisasikan dengan B. Lalu untuk persamaannya kita menggunakan fan country. Fan country yang ada di B di table yang sama dengan vendorsnya si A, pakai fan country juga. Kita lihat kalau seperti ini. Oh, kita lupa nge-selectnya. Kita select. Berarti ini fan name juga. Fan name. Ininya B. Nah, ini kan kita bisa lihat kalau LT Supplies dia sama dengan LT Supplies lagi. Ya, karena memang satu record yang sama ya. Berarti untuk mengatasi masalah ini, kita lakukan pengecekan juga kalau si A
kas lagi apa ya, kita harus tahu dari si vendor ID-nya. Vendor ID-nya tidak sama dengan vendor ID yang ada di B, agar tidak melakukan join dengan record yang sama lagi, tapi kita fokus ke persamaan si vendor country-nya aja. Nah, setelah ini kita bisa didapatkan data seperti ini nih, di mana ACME sama dengan LT Supply, Furbo sama dengan LT Supply dari USA, LT Supply juga sama dengan ACME dan sebagainya. Nah, di sini Jetset karena tidak ada country yang sama, maka dia akan menghasilkan null untuk vendor name-nya. Begitu untuk poin 2 saya kira cukup. Lalu untuk selanjutnya adalah pembuatan view ya. View jika terjadi pendeletan produk. Nah, untuk view ini tujuannya adalah untuk menjaga keamanan transaksi atau keamanan data, di mana select-nya itu tidak direct ke table yang dimaksud, tapi kita select ke view yang telah disediakan dari database-nya oleh sisi administrasi. Nah, untuk pembuatannya sendiri yang cukup mudah, kita tinggal klikkan saja create, lalu kita klikkan view, kita namai ini butuhnya untuk sales ya, view sales summary. Oke, lalu kita S. Nah, S-nya di sini si view itu tuh sebenarnya dia melakukan apa ketika kita menyelek view-nya. Ini kan dijelaskan dari soalnya untuk merangkum order name, order date, custom name, dan total quantity. Nah, makanya kita harus butuh menyelek beberapa table nih yang sama. Kita mulai aja untuk fokus ke penyelekannya. Ini ada order name. Kita nanti inisialisasikan dari orders table-nya pakai O, order name. Lalu ada order date. Order date. Lalu ada customer name. Customer name. Lalu kita sum untuk jumlah kuantitinya. Kita pakai OD. Di OD itu ngambil ke terjual ya. Sip, setelah ini semua selesai, kita namai juga ini sebagai total. Total quantity ya. Nah, pertama yang kita select ordersnya sebagai tabel utamanya, kita inisialisasikan sebagai O. Lalu kita join-joinkan data-datanya. Customers sebagai C. Lewat apa? C. Cus ID. Sama dengan O. Cus ID ya. Lalu setelah join ini kita enter dulu biar nggak terlalu panjang. Kita joinkan juga order details. Tadi namanya order details ya. Order. Yang nanti akan diinisialisasikan sebagai OD. Order items ya. Order date-nya di mana? Orders. Order date nggak ada order date ya. Ini order items juga hanya order item, quantity, order name, product ID. Oh, order dates-nya ada di orders ya. Berarti di sini oh ya udah benar. Berarti order items di sini selanjutnya. Orders items ya namanya. Order items. Nah, ini kita namai OD atau order detailnya ya. Lewat tadi orders dia punya order 6, berarti di order itemsnya harusnya ada order 6 juga. Nah, ini dia. Kita gunakan itu sebagai joinnya. On order OD order 6 sama dengan order 6. Sip, itu untuk joinnya. Dan jangan lupa untuk melakukan group by, karena nanti kita menggunakan agregat function ya, untuk sum. Nah, kita group by order 6, group by order date, dan satu lagi C customer ya.
Sip. Ada error unknown kolom C customer name. Kita cek dulu si customernya. Des customers. Oh, cast name ya, bukan customer name. Kita buat lagi. Ini kita salah di sini nih. Nggak ada nama table customer name, yang ada cast name. Kita datangi lagi. Sip, kita enter aja dulu. Lalu kita joinkan tadi dengan order dengan customer udah ya. Customer udah, join dengan order items. Lalu setelah itu group by. Mana yang group by? Group by. Nah, ini. Group statement. Oh, grupnya ya. Grupnya lupa nih. Kita masih pakai grup yang ada customer name-nya. Sedangkan customer name tadi udah kita cek nggak ada ya. Adanya cast name. Lalu kita joinkan dengan order items dan group by-nya. Nah, ini yang jadi masalah. Dan query oke. View-nya sudah dibuat. Sip. Lalu untuk penggunaannya ini 3 order pertama itu mudah aja, tinggal select from view-nya tadi namanya apa, vSales summary ya, summary order by order date ASC. Ini buat ngambil yang terbaru, lalu kita limit 3. Nah, ini empty set ya, soalnya tadi si ordersnya emang kosong, nggak ada recordnya. Jadi tidak apa-apa, kita lanjut aja untuk pembuatan trigger nih. Nah, untuk trigger ini cukup sulit ya, soalnya dari perintahnya kita memerlukan pengarsipan tabel arsip. Jadi setiap ada pendeletan ke tabel products recordnya, ini kita pindahkan ke tabel baru. Berarti pertama kita harus bikin tabelnya dulu. Create table caranya. Kita namai products deleted gitu ya. Lalu kita simpan produk ID-nya apa. Ini pakai integer. Lalu produk name-nya apa. Ini varchar 100 kali ya, cukup. Lalu kita butuh tanggal ya. Kapan nih waktu dia hapusnya. Kita pakai timestamp. Pakai default bagusnya. Yaitu sekarang. Waktu si trigger ini terjadi. Current timestamp. Lalu deleted by. Siapa sih yang ngedelete-nya gitu kan. Ini varchar juga. 100 kayaknya. Soalnya nanti nyimpen nama orang. Sip, sepertinya udah ya, cukup ya untuk pengarsipan. Oke. Lalu kita buat fungsi si triggernya. Ini tabelnya udah ada, nanti dari si fungsi triggernya bakal menyimpan ke sana. Nah, yang pertama untuk pembuatan trigger atau SP juga ini perlu di declare delimiternya atau pemisahnya. Ini kita pakai garis-garis miring aja. Oh, harus langsung ya. Gak bisa di enter gitu. Oke, kita buat aja langsung berarti tanpa perlu enter. Create trigger. Terus kita namai after delete products. Lalu after delete on tabelnya products. Nah, kita mau ngapain nih setiap ada penghapusannya for each row. Nah, kita mulai pendeklarasiannya yaitu menggunakan insert into product deleted dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita set dulu kolom-kolom yang mau di-insertnya apa aja. Product ID, product name, deleted by-nya. Sip ya. Product ID, product name, deleted by. Untuk deleted add-nya nggak perlu dimasukin di sini, soalnya nanti udah otomatis menggunakan current timestamp.
Oke, lalu kita values-nya ngambil dari old ya, table old itu table yang nantinya diisi sama products. Jadi kita isi old, terus pakai product ID, benar product ID untuk products. Kita lihat lagi, udah diselect belum? Ya, nanti kita periksa lah kalau misal salah bakal dikasih tahu di sini. Product ID. Lalu old lagi, kita isi untuk namanya product name. Lalu user. Nah, ini untuk ambil si usernya. Lalu kita n kan. N dan kita kasih delimiter. Delimiternya kita balikan lagi ke ini. Sip. Dan triggernya harusnya udah ke create ya. Trigger. Oke, untuk triggernya sudah dibuat. Pembuatan tabel arsip, pembuatan trigger, penghapusan sampel data, dan bukti baris muncul di arsip. Oke, kita buktikan. Pertama kita select dulu, lihat dari products-nya. Oh, ini delimiternya masih jalan ya, soalnya yang sebelumnya ini masih jalan. Kita 2 kali ngedelimiter kan ya. Delimiternya kita... Wah, ini delimiternya sih ke set ya. Meternya ke set. Kita balikan dulu ke sini. Then must be follow by... Oh ya. Ini delimiternya ke set ke strip-strip, makanya jadi bermasalah kayak tadi. Nah, sip ya. Ini kita coba hapus salah satu aja. Produk ID yang kita panjangkan dulu biar jelas datanya. Yang TNT1 aja. Sip. Waduh, jadi bermasalah ya tampilannya. Products. Oke. Kita delete products. Kita delete from products. Where prod ID sama dengan TNT1. Oke, kita coba lihat select product deleted. Products deleted. Empty ya. Berarti untuk sepertinya karena ada masalah delimiter tadi jadinya bermasalah juga pembuatan si triggernya. Kita coba sekali lagi ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Udah ada belum kira-kira si product deleted. Ini bermasalah ya pembuatan triggernya. Apa nggak bisa di CMD gitu? Kita coba cari tahu dulu apakah pembuatannya memang harus di PHP My Admin. Berarti untuk delimiter ini kita harus ketikkan dulu ya. Yang pertama delimiter, berarti nanti tinggal di enter aja. Ini delimiter. Nah, lalu kita masukkan create-nya. Fungsi create bla bla bla-nya. Nah, ini dia. Jadi delimiternya udah ada kan di atas. Kita create. Dan di sini sebenarnya bisa langsung harusnya seperti ini nih. Ini udah benar berarti. Cuman masalahnya di sini kita katanya nggak punya produk ID di dalam all. Nah, kayaknya ini prod ya. Kita pakai prod ID. Ini prod juga. Oh, enggak. Untuk yang ini udah benar, kita pakai produk, cuman yang old yang masalah. Tinggal prod name. Lalu di sini kita pakai product name dan di sini product ID. Sip. Lalu kita udah n kan? Udah n, udah. Nah, syntax koresponden to dulu syntax. Oh, soalnya kita langsung ngejalanin n lagi.
Ini delimiternya harusnya udah dibalikin lagi ke sintaks delimiter. Nah, sip. Kita coba select from product deleted. Masih empty, lalu kita coba delete aja. Kita select dulu ke produknya. Ada apa aja untuk kita bisa delete. Kita pakai sling. Oke, deleted from products where prod ID sama dengan sling. Oh, slingnya jangan lupa pakai kutip ya. Ini dianggap kolom kalau gitu. Oke, kita lihat lagi ke produk deleted. Apakah udah ada? Products deleted. Masih empty ya, berarti untuk triggernya kita masih bermasalah. Kita coba cari tahu lagi. Saya pause dulu ya. Oh, nggak bisa lagi. Ya udahlah, kita nanti percepat aja. Deletednya masih bermasalah. Berarti untuk pembuatan triggernya ya. Coba kita delimiter lagi, sekali lagi. Create trigger. Trigger. Kita namai after delete products. Oke. Lalu after delete on products. Nah, for setiap row-nya kita mulai insert into products deleted untuk diarsipkan dengan produk. Kita insert ke product ID, product name, dan deleted by. Gitu kan. Oke, lalu values-nya yang diinsertkan kita ngambil dari old prod ID, old prod name, lalu user yang lagi login sebagai yang menghapusnya. Sip, kita end kan, lalu kita selesai. Nerd ya, kita punya masalah di nerd. Oh, ini masalahnya kita nggak pakai ini ya, di sini nih. Kita nggak pakai titik koma. Oke, berarti kita bisa mulai lagi ya. Delimiternya udah, berarti kita create trigger lagi. Kita cari aja lah perintahnya. Create trigger after delete product. After delete on products for each row begin insert into products deleted product ID, product name, deleted by. Lalu values-nya nih di sini nih yang kita tadi bermasalah terus ya. Lupa titik koma. Nah, itu sebagai temuan di tugas kali ini nih. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Nah, ini kita kasih titik koma. Lalu kita end-kan untuk setiap perintah semua ini. Nah, untuk delimiternya seperti ini. Oke, berarti triggernya harusnya udah jadi sekarang nih. Delimiternya jangan lupa kita balikan lagi ke titik koma. Lalu kita coba delete lagi nih. Sling tadi udah, berarti kita pakai save ya. Prod ID. Sip. Apakah sekarang udah ada di deleted-nya?
Nah, save udah masuk ya. Product ID-nya ini 0, product name-nya save. Oh, soalnya untuk produk ID-nya ternyata tidak pakai integer, tapi pakai kode seperti ini si produk ID-nya. Nah, berarti ini kita bisa update si produk deleted ini nanti eh, menggunakan si varchar ya. Nah, tapi untuk tugasnya ini udah selesai, berarti kita udah selesai dengan tugas bagian 8. Dan kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk mengerjakan tugas bagian 9 agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Putra, ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bertemu lagi bersama saya Putra Nurhuda Makatita untuk melanjutkan tugas bagian 9 dari UAS kita. Ini karena videonya terlalu panjang ya, kita bikin 2 video aja. Nah, ini untuk tugasnya yaitu mengenai manajemen hak akses. Nah, untuk manajemen hak akses kita akan membuat user baru untuk database kita dan nanti kita coba untuk melakukan pemberian grant atau hak aksesnya ya. Ini di sini diminta untuk select dan insert pada table vendors. Nah, lalu verifikasi logout sebagai root. Nanti loginnya pakai si user yang udah kita buat dan insert ke table yang ada di vendornya. Nah, nanti untuk percobaan gagalnya kita coba nanti pakai update. Nah, untuk revoke sisakan hanya select. Nah, nanti verifikasi kembali juga ya kalau insertnya gagal. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita lanjut pengerjaan tugas bagian 9. Kita buka CMD-nya. Nah, tapi sebelum itu karena kita sebelumnya memiliki masalah ya dengan si table ini product deleted di mana si product ID-nya kita kemarin lagi di video sebelumnya kita simpan pakai integer di mana seharusnya kita simpan itu menggunakan varchar agar sama dengan produk ID yang ada di table produknya. Nah, maka dari itu kita perbaiki dulu kesalahan saya di video sebelumnya ya. Kita masuk, kita use langsung order entry. Lalu kita select products. Oh enggak, kita ini dash aja. Products. Nah, ini produk kan pakai varchar 10 ya, berarti si produk ID yang ada di produk deleted juga sama harusnya. Ini di sini produk deleted dia malah pakai integer. Oke. Ini gampang aja, tinggal alter masuk ke produk deleted. Lalu kita change kolom. Kolom apa yang mau diganti yaitu produk ID. Nah, produk ID-nya kita ganti jadi varchar ya, varchar 10. Sip. ID change delete. Oh, ini namanya ya, harusnya ada 2. Ini pakai produk ID jangan diubah ya nama kolomnya, soalnya nanti kita harus ubah trigger kalau ganti namanya. Change kolom, bentar. Ya, nah, cek. Change kolom. Alter, oh ini kurang alter table, products deleted, change kolom product ID ke product ID, varchar 10. Sip. Oke, kita coba buktikan dulu sebelum kita masuk ke tugas 9 ya. Select, kita pilih oli ya, all 1. Delete from products where prod ID sama dengan oli. Oke, kita lihat kearsipan kita. Nah, ini dia baru betul. Sip. Kalau begitu kita lanjut ke tugas bagian 9. Pertama, kita lihat dulu udah ada user apa saja di sini ya. Yang caranya itu tinggal select aja bintang ke MySQL-nya. Objek MySQL lalu ke user. Waduh, kebanyakan nih, harusnya cuma nama aja. Kita user sama hostnya deh.
hostnya, lalu kita lihat lagi ke MySQL user. Nah, ini udah ada Putra ya sebenarnya. Kita bikin lagi aja yang, oh kita lihat dulu si grants-nya. Grants-nya apa? Nah, untuk cari lihat grants ini tinggal show grants. Terus kita lihat Putra. Nah, ini kasih keong, keong. Kita masukkan localhost. Nah, untuk Putra dia punya grants-nya itu select sama insert di order entry-nya vendor. Nah, ini udah sama ya dengan yang diminta. Cuman untuk lebih jelasnya kita coba bikin aja dari awal ya untuk pembuatan si user ini. Yang pertama itu kita tinggal klikkan aja create user. Lalu namanya apa? Di sini kan tadi Putra udah ada ya. Kita masukkan aja Mister Putra misalnya. MR Putra. Nah, untuk hostnya localhost, lalu identify by ini untuk menentukan passwordnya. Passwordnya di sini saya set aja apa ya? Pasku. Nah, kayak gini. Kita kasih grantnya nih. Grantnya dia mau bisa ngapain aja. Di poin 1 kan select sama insert ke table vendor ya. Kita grant select insert on apa order entry lalu ke vendors. Nah, siapa dikasihnya? Ke Mister Putra. Mister Putra localhost. Dan selesai, oke. Nah, untuk pembuktiannya kita verifikasi, kita logout dulu dari root kita, Ctrl C ya. Lalu kita masuk lagi MySQL min-u, ini tadi Mister Putra. Lalu passwordnya kita masukkan pasku. Nah, udah masuk. Kita coba insert ke vendor, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu di vendor ada apa aja. Dash vendors. Oh, belum use ya. Belum use order entry. Nah, order entry udah, kita dash aja si vendorsnya. Nah, dia ada vendor ID, primary key. Berarti kita insert into vendors. Kolomnya kita masukkan vendors ID. Nggak perlu lah, langsung value aja ya. Soalnya kita mau masukkan semua. Kita masukkan 99. Voucher ya. Apa ya? PTR mungkin. PTR. Vendor name-nya PT Putra Jaya. Lalu address-nya Jalan Testing. Lalu city-nya Bandung. State-nya Eropa misalnya. Kode zip-nya 4666 INA. Oke, kita klik enter, query enter ya, berhasil karena untuk user Putra ini di grant untuk insertnya. Kita lihat sudah ada apa aja di vendors. Nah, itu PT Putra Jaya masuk ya. Lalu selanjutnya kita coba update nih. Kalau update bagaimana? Update vendors, set misalnya addressnya ya, vendor addressnya kita mau ubah dari Jalan Testing menjadi Jalan Kenangan. Where fan ID-nya sama dengan PTR. Nah, sip. Update comment dinate untuk user Mister Putra karena kita nggak dikasih grant untuk update. Kita cuma bisa select seperti tadi dan insert. Oke. Untuk revoke kita menghilangkan grant dari si Mister Putra ini. Yang pertama, untuk revoke itu gampang ya. Kita tinggal klikkan revoke, insert on order entry. Vendors dari siapa? Aduh, kejadian lagi. Kita ketikkan revoke, terus insert on
Ini menghapus perintahnya, perintah apa yang mau kita revoke atau kita hilangkan dari order entry, terus vendors, dari user Mr. Putra, add localhost. Sip. Kemudian command di net. Oh iya, ini soalnya masih di Putra ya. Kita keluar dulu. Kita login dulu pakai root ya. Nah, kita lakukan revoke lagi. Nah, ini berhasil. Lalu kita keluar ke Mr. Putra. Root. Kita masuk ke Mr. Putra. Pasku. Sip. Kita coba use dulu ya. Use order entry. Oke, kita select dulu. Untuk select apakah masih bisa ke vendors. Select masih bisa dan kita coba insert sekarang. Harusnya sebelumnya insert itu bisa. Nah, sekarang harusnya jadi nggak bisa soalnya udah di revoke. PT Anjaya misalnya. Nah, insert command denied untuk Mr. Putra. Oke, untuk revoke berhasil dan untuk tugasnya selesai ya. Kita udah cover semua perintah yang ada di soal UAS ini. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Saya Putra Nurhuda Makatita. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa lagi di video-video berikutnya.